Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 9. Hari ini kita belajar prakarya dengan tema kerajinan berbasis media campuran untuk bagian yang kedua, yaitu tentang karakteristik dan jenis bahan kerajinan berbasis media campuran. Karakteristik dan jenis bahan kerajinan berbasis media campuran. Karakteristik setiap bahan kerajinan tentu saja berbeda antara satu dengan lainnya. Untuk itu kita harus dapat memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan kita padukan. Kita ambil contoh bahan kerajinan yang terbuat dari logam. Logam itu memiliki sifat mudah berkarat. Kayu itu memiliki serat-serat kayu yang tentu saja masing-masing berbeda. Kemudian ada lagi bahan keramik yang memiliki sifat mudah pecah. Bahan kerajinan dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah bahan alami, yaitu bahan yang berasal dari alam atau sudah tersedia di alam. Contoh bahan kerajinan yang dari alam atau alami, yang pertama adalah batu, tanah, kayu, logam, atau kulit hewan. Yang kedua adalah bahan kerajinan yang merupakan bahan buatan. Bahan buatan ini maksudnya adalah bahan yang dibuat oleh manusia atau hasil dari rekayasa manusia. Contoh bahan kerajinan buatan misalkan plastik, fiberglass, keramik, plastisin, gips. Kita ambil contoh misalkan keramik. Keramik itu sebenarnya adalah merupakan tanah liat yang dibuat oleh manusia sehingga membentuk yang kita kenal dengan istilah keramik. Kemudian kita mulai satu persatu untuk melihat karakteristiknya dari setiap bahan. Untuk bahan alami yang pertama kita ambil contoh dari yang pertama adalah batu. Batu yang digunakan untuk kerajinan biasanya adalah menggunakan batu permata. Ada juga batu akik atau kita bisa menggunakan batu lainnya yang banyak tersedia di alam. Batu permata merupakan sebuah mineral yang terbentuk dari proses geologi. Bisa terdiri dari satu unsur atau beberapa unsur komponen kimia yang tentu saja di sini memiliki harga jual yang tinggi, maka kita kenal sebagai batu permata. Kemudian ada batu akik. Akik ini dari kamus bahasa Indonesia berasal dari kata agate atau agat, yang artinya itu sejenis mineral silikat yang memiliki warna dan berlapis-lapis warnanya. Batu biasanya digunakan dalam kerajinan itu sebagai hiasan atau pelengkap aksesoris busana atau tampilan manusia. Selain batu berwarna, ada juga batu cadas atau batu kali lah kita mengenalnya. Itu biasa digunakan sebagai bahan baku kerajinan pahat atau ukir. Untuk kerajinan berbasis media campuran dengan bahan utama atau dominan dari batu biasanya dipadukan dengan bahan lainnya seperti logam ataupun kayu. Makanya tadi saya ambil contoh cincin yang biasa dipakai oleh laki-laki, orang tua, itu biasanya ada batu dan ada logam sebagai ringnya. Nah, untuk membuat kerajinan berbasis media campuran dengan bahan batu, kita membutuhkan peralatan-peralatan. Biasanya adalah kita tentu saja menggunakan
pemecah batu atau palu. Kemudian kita menggunakan gerendra atau penghalus batu. Kita juga bisa menggunakan pahat atau alat ukir kalau kita mau mengukir atau memahat batu. Nah, adik-adik bisa melihat contoh-contoh kerajinan dengan bahan dari batu. Adik-adik bisa lihat di sini batu bisa kita rangkai menjadi seperti untuk alas minuman, atau bisa juga untuk figura foto atau vas bunga atau hiasan. Kalau ini berarti sebagai bentuk kerajinan hiasan. Kalau ini yang dari vas bunga adalah kerajinan fungsional, memiliki fungsi tertentu. Nah, adik-adik juga bisa melihat di sini ada ukiran batu yang dipahat atau diukir. Banyak kita temukan di daerah sekitar Magelang dan sekitarnya. Kemudian ada batu akik ini yang sudah diberi ring logam menjadi cincin. Kemudian bisa juga untuk gelang, untuk hiasan, atau bisa kita bentuk seperti gambar bunga. Tentu saja di sini adalah sebagai hiasan saja. Bahan alami yang kedua adalah logam. Logam adalah unsur yang paling banyak ditemukan di muka bumi. Tidak kurang dari 65 jenis logam yang secara alami sudah tersedia di alam. Logam merupakan unsur yang sangat penting karena hampir semua benda yang dipakai oleh manusia saat ini itu mengandung unsur logam. Berbagai jenis logam yang sering digunakan oleh manusia adalah emas, perak, besi, aluminium, perunggu, timah, seng, kobalt, tembaga, nikel, dan lain-lain. Tentu saja jenis-jenis logam ini memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda-beda masing-masing. Misalkan kalau emas kita biasa menggunakan untuk kerajinan cincin, kalung, anting-anting, atau kerajinan kepala. Kemudian kalau perak ya sama, bisa untuk kerajinan hiasan, untuk cincin, anting-anting, bisa juga untuk tempat hiasan makanan, untuk sendok, garpu, dan lain sebagainya yang bersifat fungsional. Daerah-daerah penghasil produk dengan bahan logam yang sudah terkenal, misalkan di sini ada emas dari Kalimantan Selatan atau kemudian di Jawa juga banyak. Kemudian kalau perak sangat kita kenal, ada produksi kerajinan perak di Yogyakarta, kemudian Sumatera Barat dan Bali. Sedangkan logam-logam lainnya tersebar hampir di semua wilayah Indonesia. Nah, adik-adik, logam di sini kita lihat itu dapat dibuat menjadi produk kerajinan hias seperti hiasan tadi saya bilang. Ada cincin, kalung. Bisa juga dibuat menjadi produk kerajinan fungsional seperti gelas, teko, nampang, atau piala. Piala itu fungsional sebagai simbol penghargaan. Kemudian bahan kerajinan lain yang biasa digabungkan dengan bahan utama logam adalah kain, kemudian kayu, rotan, dan kerang dari laut atau kerang dari makhluk hidup moluska itu. Peralatan yang biasa digunakan untuk pembuatan kerajinan dengan bahan baku logam, bahan utama logam, tentu saja di sini kita butuh alat penggiling logam, alat patri, tang, lancip, penjepit, pemotong logam, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh kerajinan dengan bahan utama dari logam. Ini teko dari logam. Kemudian kalau ini saya yakin sudah kenal semua. Ini keris
bahan baku utama logam dengan bahan tambahan atau campuran dari kayu biasanya di sini. Kemudian ada kerajinan di kepala atau baju untuk bros kerudung, ini untuk patung, yang ini adalah piala dari logam, bawahnya mungkin dari kayu bisa. Kemudian hiasan berupa gambar makhluk hidup, ini sama. Terus kemudian ini ada lampu hias di rumah-rumah dengan aneka macam bentuk dan rupanya. Kemudian ini cincin, nah ini juga sering kita lihat dan sering kita menggunakan malah. Kita masuk ke bahan alami kerajinan yang ketiga yaitu kayu. Indonesia itu merupakan daerah tropis yang tentu saja memiliki hutan tropis yang kaya akan berbagai macam bahan kayu. Beberapa jenis kayu yang biasa digunakan untuk produk kerajinan adalah jati, pohon mahoni, akasia, pinus, sawo, nangka, kelapa, alba, dan lain-lain, banyak sekali. Kerajinan yang biasa dibuat dengan bahan kayu yang sudah sangat terkenal adalah kerajinan ukir. Ini sudah terkenal sampai dengan mancanegara, dengan motif atau corak ukir yang tentu saja beragam sesuai dengan daerah masing-masing. Beberapa daerah yang terkenal dengan ukiran kayunya yaitu Yogyakarta, Cirebon, Jepara, Bali, Toraja, Palembang, dan lain-lain. Produk kerajinan dengan bahan utama atau dominan kayu biasanya bisa dipadukan dengan media campuran dengan bahan logam, kulit, kain, atau kaca. Sedangkan untuk peralatan yang biasa digunakan untuk pembuatan kerajinan dengan bahan kayu adalah palu, gergaji, amplas, pahat, ataupun kita bisa menggunakan mesin bubut dan peralatan-peralatan lain tergantung dengan produk kerajinan yang akan kita buat. Nah, ini contoh dari adik-adik bisa melihat dari kerajinan berbahan kayu. Sudah ada miniatur sepeda motor Vespa. Ini adalah kerajinan hias berupa gambar hewan. Kemudian jam tangan atau jam dinding juga bisa dibuat. Kemudian peralatan makan seperti dapur seperti sendok, garpu, mangkok, piring, dan sebagainya. Kemudian beberapa kerajinan di dapur. Kemudian bisa juga untuk lampu hias, dan ini yang paling kita kenal adalah aspat, 4 putung rokok. Ini juga bisa berasal dengan bahan kayu. Kemudian kita masuk ke karakteristik dan jenis bahan kerajinan yang buatan, yaitu plastik. Plastik merupakan material yang telah digunakan secara luas sejak abad 20. Hal ini karena sifat plastik yang mudah dibuat, ringan, praktis, dan murah. Sehingga bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak pernah lepas dari bahan plastik. Penggunaan plastik secara luas ternyata juga bisa menimbulkan efek bahaya dan resiko tinggi berupa pencemaran. Indonesia ini sudah dikenal sebagai penghasil sampah plastik nomor 2 terbesar setelah Tiongkok. Untuk itu, pemanfaatan limbah plastik untuk kegiatan kreatif ekonomis menjadi produk kerajinan perlu untuk mendapatkan dukungan yang luas. Bahan plastik yang sering digunakan untuk pembuatan produk kerajinan adalah misalkan dari botol plastik, kemudian kantong plastik kresek itu, kemudian plastik bekas perabotan rumah tangga.
Bahan campuran lain yang biasa digunakan untuk pembuatan produk kerajinan dengan bahan utama dari plastik misalkan adalah dari bahan kayu, dari logam, dari kain, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk peralatan kerajinan yang biasa digunakan adalah gunting, penggiling plastik, pemanas. Tentu saja ini kalau plastiknya itu akan kita press dulu, akan kita cetak, kita butuh pemanas. Kemudian bisa juga ada yang menggunakan jarum, lem, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini contoh-contoh dari produk kerajinan dengan bahan dominan plastik. Yang pertama kita lihat ini adalah sapu dari plastik. Berarti ini termasuk dari produk kerajinan fungsional, berfungsi untuk membersihkan. Bisa. Ada sikat juga di sini. Bahan utamanya plastik, bahan tambahannya berupa kayu di sini. Kemudian ada produk kerajinan plastik lampu hias dengan gambar nanas. Nah, ini. Kemudian ada hias lainnya. Ini yang sudah kita kenal sehari-hari banyak, ada tas, dompet, tempat pensil, dan lain sebagainya. Ini dari plastik, botol plastik Sprite itu dibuat menjadi hiasan seperti bunga. Nah, ini. Nah, adik-adik, hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini dulu. Jangan lupa adik-adik, tugas belajarnya merangkum materi belajar di atas di buku catatan. Tentu saja agar adik-adik punya rangkuman materi. Oke? Sekian hari ini. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.